Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Saudara yang kekasih dan yang berbahagia, firman Tuhan buat kita di masa Advent pertama ini terambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Dalam ilmu teologi ada satu pendekatan kepada firman Tuhan. Pendekatan itu meski memahami bentuk firman Tuhan yang mau disampaikan kepada orang, kepada teman, dalam diskusi lewat khotbah seperti ini, ataupun di tempat-tempat atau situasi yang lain lagi. Dengan mengetahui bentuk daripada firman Tuhan itu, kita bisa dengan tepat menyampaikan kepada orang yang menjadi pendengar, penerima firman Tuhan itu. Bentuk firman Tuhan dalam Mazmur 24 ini adalah bentuk himne. Bapak Ibu di rumah, di tempat lain masih mengingat bukan arti himne? Himne itu adalah satu pujian keagungan Tuhan, atau pujian keagungan kepada Raja, atau mungkin keagungan pujian kepada satu tempat, misalnya Yerusalem yang disebut dengan Sion, atau pujian kepada Putri Sion, orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang hidup bersama Allah dengan hati yang teduh dan damai. Namun demikian saya mau mengembangkannya bahwa himne itu juga memiliki banyak corak dan ragamnya. Ada himne itu yang disebut dengan himne monoteistik, mau mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dan tunggal, bahwa Allah itu adalah Allah Yahweh, dan dia satu-satunya Allah di antara Allah-Allah yang ada yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Ada juga himne, hymn song Sion, yakni himne lagu pujian yang memuji-muji tentang Yerusalem sebagai tempat tinggal Allah, ibu kota bangsa-bangsa yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Dan berikut juga ada yang disebut dengan hymn pilgrimage song. Berarti bahwasanya ada nyanyian himne yang dinyanyikan ketika berziarah, dan pasal 24 ini Bapak Ibu yang kekasih tergolong kepada hymn pilgrimage song. Adalah merupakan himne pujian kepada Allah Bapa di sorga yang menekankan tentang Tuhan yang adalah perkasa, tetapi dinyanyikan ketika bangsa Israel masuk berarak-arakan berziarah ke Yerusalem, mau ketemu dengan Allah di bait Allah. Pertanyaannya, mengapa sedemikian penting Yerusalem dan bait Allah? Yerusalem menjadi penting mulai dari Raja Daud menguasai Yerusalem dan membuat satu deklarasi pengumuman resmi bahwa Yerusalem menjadi simbol nasionalisme ke-12 bangsa Israel, menjadi simbol persekutuan semua suku marga bangsa Israel, menjadi tempat tinggal Allah, yakni di bait Allah yang telah dimulai oleh Raja Daud pembangunannya, walaupun anaknya Salomo yang menuntaskan pembangunan itu. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud mau menyisikan tempat-tempat penyembahan di luar Yerusalem yang terkesan di sana sangat berpotensi
penyembahan sinkretisme. Oleh karena itu dia tidak mau hal itu berlangsung terus-menerus, dan dia mencoba menertibkan itu dengan mengumumkan bait Allah, tempat bait Allah kemudian, tempat menyembah Allah, tempat tinggal Allah, sehingga Yerusalem menjadi kota yang dikuduskan, kota Allah yang harus dikunjungi, yang harus diziarahi oleh bangsa-bangsa Israel yang ada di luar dari kota Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-9, dua kali berulang-ulang kalimat yang sama. Firman Tuhan mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa Raja kemuliaan itu? Allah yang perkasa, Allah yang perkasa sehari-hari, Allah yang perkasa di peperangan. Allah itu dikondisikan dalam pemahaman iman orang Yahudi melalui Daud, telah tinggal kini di bait Allah. Dia berdiam di sana dan mau dikunjungi oleh orang-orang yang percaya, mau disembah, dimuliakan oleh orang-orang yang percaya. Karena itu, kota-kota yang sudah berabad-abad, pintunya, gerbangnya tidak terangkat oleh karena tidak pernah dikunjungi raja atau siapapun, kini diumumkan dengan resmi oleh Raja Daud. Hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, seperti pintu gerbang yang ada di Yerusalem, seperti pintu yang sudah ada mau masuk ke bait Allah, meski terangkat sampai ke atas seperti mengangkat kepala. Karena apa? Karena Raja yang mulia, karena Raja yang perkasa, karena Raja yang berkuasa dalam perang menguasai jagat raya ini, kini mau masuk berdiam kekal selama-lamanya di tengah-tengah kota itu. Saudaraku yang kekasih, bukalah pintu hatimu dalam kaitan masa Advent ini, karena Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudusnya mau mengisi, membawa damai sejahtera dengan kuat kuasanya. Dan itulah yang menjadi kuat kuasa kehidupan saudara-saudara di tengah-tengah dunia ini, jikalau sungguh-sungguh mau menguasai segalanya, yakni kemuliaan Tuhan dengan damai sejahtera yang dibawanya melalui Yesus Kristus, yang digagasi oleh Roh Kudus hingga sampai sekarang dalam kehidupan kita ini. Saudara dan saya memahami bukan bahwa di zaman kuno dulu setiap kota ada pintu-pintu gerbang yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang meski dibuka, tapi ada yang meski diangkat ke atas baru orang masuk. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud sampai 2 kali dalam ayat 7 dengan ayat 9. Supaya pintu yang ada di Yerusalem dibuka dengan lebar-lebar. Yang kedua kali dia katakannya, karena Raja kemuliaan, Raja alam semesta, Tuhan alam semesta, Raja kemuliaan, Raja yang ditinggikan, mau masuk berdiam di tengah-tengah kota itu. Karena Raja Daud melegalisir, mengumumkan, Raja Daud mau mengatakan bahwa Allah Yahweh pencipta langit dan bumi mau tinggal tetap dan selama-lamanya di kota yang kudus di Yerusalem, tepatnya di bait Allah, yang mulai dibuatnya pembangunan tentang bait Allah di kota itu. Sehingga semakin tertiblah kehidupan orang bangsa Israel dari segala sesuatu yang membuka peluang menyembah dewa sekaligus menyembah Allah di luar daripada kota Yerusalem. Karena Raja Daud telah mengumumkan, telah mencanangkan, menekankan, menetipkan segala-galanya. Allah itu ada dan bersama-sama mereka yang ada di Yerusalem, tepatnya di bait Allah. Dikatakan tadi bahwa firman Tuhan ini berbentuk pilgrimage hymn song, lagu pujian yang berbentuk himne yang dinyanyikan arak-arakan ketika mau datang berziarah ke bait Allah. Senantiasa itu dikumandangkan bahwa Allah ada di sana karena sudah dimulai oleh Daud pemahaman tentang itu. Saudaraku yang kekasih, setelah Yesus datang, hal itu telah digenapi. Bait Allah itu bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di ibu kota negara, bukan lagi di ibu kota gereja, tapi bait Allah itu ada di dalam hati kita,
Oleh karena itu Allah meski berdiam bertengger di hati kita, dan Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudusnya berkarya berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu tercermin dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dalam rangka peringatan Advent pada saat ini, pertanda kita siap untuk menerima sukacita yang dari Allah Bapa di sorga, meski jelas terpancar dari hati yang terdalam bahwa kita adalah baik Allah yang senantiasa memperlihatkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas sabda Tuhan yang memperlihatkan kepada kami bagaimana Allah tinggal di bait Allah di Yerusalem. Namun demikian dalam nama Yesus di hati dan pikiran kami, Allah Bapa di sorga lewat Roh Kudusnya tinggal bersama-sama kami, membawa damai dan membawa sukacita. Oleh karena itu setiap kami bergerak, setiap kami bernapas, damai dan sukacita meski terpancar dalam kehidupan kami, sebagai gambaran kami setiap saat menyambut dan menerima Allah dalam nama Yesus dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan syukuran kami atas firman-Mu. Berkatilah setiap umat yang rindu akan penguatan dari firman Tuhan, yang rindu hati dan pikirannya diselamatkan oleh firman Tuhan, agar jiwa roh kami senantiasa diselamatkan, bersukacita, berdamai oleh karena firman Tuhan yang menyentuh dan yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.